Halo, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan apakah operasi wasir ambeien itu berbahaya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, karena banyak sekali isu atau kabar yang beredar di luar sana bahwa operasi wasir itu banyak bahayanya dan sebaiknya tidak usah operasi ya. Nah, di sini saya akan bahas secara objektif ya, berdasarkan pendapat para ahli, bukan pendapat saya. Di sini saya akan menggunakan guideline atau panduan dari European Society of Coloproctology, yaitu suatu panduan yang dibuat oleh ahli bedah saluran cerna ya, yang menangani wasir dan sebagainya di seluruh Eropa. Jadi dokter-dokter ahli di Eropa ini membuat guideline atau panduan yang dikeluarkan pada tahun 2020 tentang bagaimana alur penanganan wasir atau ambeien. Nah, di sini menarik ya, sebagaimana pada video yang saya jelaskan sebelumnya tentang grade atau stadium dari wasir, silahkan disimak videonya. Jadi wasir itu penanganannya juga berdasarkan dari stadium-stadium tadi ya, atau grade-grade tadi. Nah, menariknya di sini ya, di Eropa itu operasi wasir yang konvensional itu masih digunakan sebagai pilihan utama pada operasi wasir yang grade 3 dan grade 4 atau stadium 3 dan stadium 4 yang gagal dengan pengobatan saja ya. Jadi kalau pada pasien grade 3 dan grade 4 ya, perhatikan di sini di grafik ini. Jadi pada grade 3, grade 4 itu ke bawah panahnya adalah basic treatment. Basic treatment itu adalah merubah pola makan, kemudian pakai obat-obatan, kemudian pengobatan topikal ya. Kalau itu gagal, maka pilihan utamanya adalah hemoroidektomi. Hemoroidektomi itu adalah operasi wasir yang konvensional. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok di Eropa masih pakai operasi konvensional? Ya karena memang ya ini jelas mereka mendasarkan guideline ini pada evidence based, yaitu kedokteran yang berbasis pada bukti. Ya, mereka menyimpulkan bahwa hemoroidektomi adalah pilihan utama pada grade 3 dan grade 4. Sementara bagaimana dengan yang lain-lainnya ya? Yang lainnya alternatif lainnya adalah baru menggunakan pilihan-pilihan yang lain. Apakah itu Halrar atau stapler atau diikat rubber band ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan di sini pada grade 3 dan grade 4 itu tidak ada alternatif infrared atau laser ya, atau laser. Tidak ada juga pilihan untuk suntik wasir atau skleroterapi ya. Jadi kita dalam ilmu kedokteran itu bukan berdasarkan mitos ya, tapi berdasarkan kita mengobati pasien itu berdasarkan pada evidence atau pada bukti. Nah, pada grade 1 dan grade 2 itu tidak ada tempat untuk operasi wasir yang konvensional. Jadi juga tidak melulu harus operasi wasir. Pada grade 1 atau grade 2 ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya, grade 1 itu yang belum keluar sama sekali, grade 2 itu bisa keluar dan masuk dengan sendirinya. Itu pilihan utamanya adalah diikat atau rubber band ligasi. Pilihan berikutnya bisa dengan infrared atau laser, atau bisa juga dengan suntik wasir. Ya. Nah, kalau ternyata rubber band ini gagal, ya, grade 1, grade 2, udah dicoba disuntik, udah dicoba dengan diikat, ternyata gagal, maka juga sama pilihan utamanya kembali lagi nih pada alurnya ini. Kalau grade 1 dan grade 2 gagal, maka pilihan utamanya juga hemoroidektomi, adalah operasi konvensional hemoroid. Ya. Jadi kesimpulannya adalah operasi hemoroid masih menjadi operasi konvensional hemoroid masih menjadi pilihan utama pada hemoroid grade 3 dan grade 4 dan pada grade 1 dan grade 2 yang gagal dengan terapi rubber band atau terapi yang lainnya. Nah, kita harus jujur bahwa hemoroidektomi itu memang punya disadvantage ya, atau ketidakenakan atau apa ya, tidak nyaman ya. Ketidaknyamanan yang pertama itu biasanya adalah nyeri ya, karena operasi konvensional jelas ada luka di daerah anus, dan di daerah anus itu adalah daerah yang sensitif. Jadi nyeri adalah yang pertama kali paling dikeluhkan oleh pasien ya. Yang kedua,
recovery yang cukup lama ya. Jadi biasanya lukanya itu dirawat terbuka sehingga penyembuhannya itu butuh waktu 2-3 minggu. Kemudian yang ketiga, perawatan lukanya yang harus telaten ya. Jadi post operasi hemoroid itu harus dirawat, harus direndam, harus minum obat ya, harus memeriksa rutin ya. Kemudian yang berikutnya ada komplikasi ya, walaupun tidak semua ya, sedikit, yaitu menyempitnya anus ya. Tapi keunggulan dari hemoroidektomi atau operasi konvensional adalah nomor satu adalah rekurensi. Jadi kalau orang udah operasi hemoroid ya betul-betul tidak ada lagi benjolan atau benjolan wasirnya itu. Sementara pada rubber band dan atau pada laser itu ya tidak hilang seketika, tapi dia bertahap ya, dia bertahap. Nah, nanti pada video-video berikutnya kita akan jelaskan bagaimana kita mencegah dan bagaimana ya saya pribadi itu operasi konvensional hemoroid ini dengan modifikasi ya. Jadi nyerinya itu minimal ya. Saya sudah kerjakan pada beberapa pasien. Kami tim juga mengerjakan pada banyak pasien dan hasilnya cukup memuaskan, yaitu namanya suture fixation mucopexy. Jadi hemoroid tidak dibuang, tapi kita jahit dan kita ikat, dan itu cukup memuaskan karena nyerinya juga minimal. Kemudian yang kedua tidak ada luka ya, atau lukanya kecil saja. Dan ketiga recovery. Hari ini operasi, besok pasien sudah bisa bekerja ya. Akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Jadi itu tadi kesimpulannya adalah ini adalah guideline yang saya sampaikan tadi atau flowchart diagram yang dibuat oleh European Society of Coloproctology atau ahli bedah khusus wasir dan daerah anus di seluruh Eropa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa.